Shalom, salam sehat, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan selamat melaksanakan Idul Fitri bagi sahabatku, saudaraku yang merayakan Idul Fitri. Kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Eksaudi, Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 yang akan menjadi khotbah kita yang harus kita renungkan, kita bahas pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencoboko. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pada hakikatnya di dalam kehidupannya yang dia impikan, yang dia harapkan, dan yang dia mohonkan di dalam kehidupannya, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan. Banyak cara orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun faktanya, di dalam kehidupan orang beriman hingga pada saat ini, ada dua gambaran. Yaitu orang yang berbahagia, dan yang kedua orang yang tidak bersuka cita. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana pemazmur. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ada dua gambaran orang. Gambaran orang yang berbahagia dan gambaran orang yang tidak berbahagia. Siapa orang yang berbahagia menurut kitab Mazmur ini? Menurut kitab Mazmur yang pada saat ini yang menjadi bahan khotbah kita, yang dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencobaan. Orang berbahagia yang digambarkan pemazmur pada saat ini adalah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Ketika orang berbahagia kesukaannya Taurat Tuhan, maka apa yang didapatkan? Dia dikatakan dalam ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka intinya dari nas ini, kita mau belajar, kita mau dikatakan supaya kita berbahagia, maka satu hal yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan Taurat Tuhan. Atau lebih tepatnya, supaya kita berbahagia, kita harus bersatu dengan sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena apa? Karena dengan kita dekat kepada sumber kehidupan, kepada Tuhan, maka tentu kita akan berbahagia di dalam kehidupan. Di dalam perikop ini, tidak dikatakan, tidak dijelaskan bagaimana orang yang berbahagia mendapatkan harta. Tetapi engkau bahagia di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang benar tidak terletak kepada harta dunia, tetapi kebahagiaan orang benar terletak pada ketundukannya, ketaatannya, melakukan segala Taurat Tuhan. Nah, bagian yang kedua, bagaimana gambaran orang fasik atau orang yang tidak berbahagia. Dikatakan dalam ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ternyata orang fasik. Siapa orang fasik ini? Yang kesukaannya melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang jauh dari firman Tuhan, yang menyelewengkan segala perintah Tuhan, yang tujuan hidupnya yaitu mengumpulkan harta di dunia ini.
yang tidak menempel dengan pohon kehidupan itu sendiri. Maka apa dikatakan? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itulah orang berbahagia. Tetapi orang fasik itu dikatakan dalam ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi antara orang fasik sama orang benar itu tidak bisa menyatu. Orang fasik akan di sebelah kiri, ibaratnya orang benar akan di sebelah kanan. Maka lewat firman ini kita mau diajarkan supaya kita berbahagia, maka kita dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita seperti yang kami katakan tadi, kebahagiaan orang benar. Lalu ini menjadi perenungan bagi kita. Apa sebenarnya tujuan kebahagiaan kita? Apa yang membuat kita bahagia? Banyak orang katakan dia akan bahagia ketika punya mobil. Ada seorang penjalan kaki, ketika dia melihat orang naik sepeda, alangkah nanti bahagianya hidupku jika aku bisa mempunyai sepeda. Setelah dia punya sepeda, dia melihat orang naik sepeda motor, dia katakan dalam hidupnya, alangkah bahagianya hidupku jika aku punya sepeda motor. Dia mendapatkan sepeda motor, dia melihat juga orang yang punya mobil, dia katakan, alangkah bahagianya hidupku jika aku mempunyai mobil. Dia mempunyai mobil, dia melihat orang punya pesawat, dikatakan, alangkah bahagianya hidupku jika aku punya pesawat. Bapak Ibu, siapa yang bergantung hidupnya kepada harta dunia ini, yang menjadikan hidupnya, tujuan hidupnya supaya bahagia mengumpulkan harta dunia, sesungguhnya dia sudah mendapat celaka di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kepuasan batin seseorang, kalau diapakan ke dunia ini, tidak akan pernah yang namanya puas. Kalau hidupnya bergantung, kebahagiaannya bergantung kepada yang ada di dunia, maka tidak akan pernah cukup dunia ini memberikan kebahagiaan bagi manusia. Maka tinggalkan kebahagiaan yang demikian. Mari masuk kepada kebahagiaan yang dikatakan pemazmur. Supaya engkau bahagia di dalam kehidupanmu, yang pertama, dekat engkau kepada Tuhan. Nah, kenapa? Lalu kita katakan mungkin dalam kehidupan kita, Pak Pendeta, kalau aku sudah dekat kepada Tuhan, apakah sudah aku bahagia? Seharusnya iya. Tetapi kalau engkau katakan engkau belum bahagia, berarti engkau belum dekat kepada Tuhan. Setiap orang yang dekat kepada Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Dikatakan dalam kitab Yohanes. Katakan Yesus, akulah pokok anggur yang baik. Siapa yang bersatu dengan dia akan menghasilkan buah. Tetapi jika rantingnya tidak berbuah, maka akan dipotong. Maka kebahagiaan kita harus menghasilkan buah juga. Ini yang kedua. Kebahagiaan orang fasik, dia menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ketiga ini dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada hasil buahnya. Bapak Ibu, buah apa yang sudah kita hasilkan sebagai bentuk kebahagiaan kita? Apakah buah perpecahan di tengah-tengah kehidupan? Buah kehancuran di tengah-tengah lingkungan? Buah ketidakakuran di tengah-tengah rumah tangga? Jika ini yang kita hasilkan, berarti kita belum bersatu dengan Tuhan. Kebahagiaan itu belum bagian kita. Tetapi ketika Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita, kebahagiaan Tuhan menjadi inti dalam kehidupan kita, kita berbahagia bersama dengan Tuhan, maka yang kita hasilkan, kita menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Engkau dekat kepada Tuhan, engkau seperti pohon yang di tepi aliran air, karena sumber kehidupan itu langsung menyatu ke dalam kehidupanmu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja Bapak Ibu. Tanpa ada sesuatu tertentu. Tapi dikatakan apa saja. Kebahagiaan orang benar
Dia hidup di dalam Taurat Tuhan dan Taurat Tuhan hidup di dalam dia. Tetapi orang fasik itu dia seperti sekam yang sebentar ada, sebentar lagi sudah lenyap. Nah Bapak Ibu, sekarang kembali kepada kita. Kebahagiaan kita terletak pada apa? Lewat firman Tuhan ini kita mau diajak, berbahagialah engkau di dalam kehidupanmu, dan jadikanlah Taurat Tuhan menjadi sumber kehidupanmu, supaya engkau menghasilkan buah. Buah yang engkau hasilkan dalam kehidupanmu adalah buah yang manis, buah yang harum, buah yang menghasilkan buah kembali kepada orang lain. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.